Assalamualaikum. Salam sukses. Jaya. Keluarga Smapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di sini peserta atau pemirsa SMA Negeri 7 Banjarmasin TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya kembali bersama saudara Lani dan saudara Irul untuk kita kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Yang mana pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang babu adabil dukhulil khala, yaitu bab yang membahas tentang etika ketika masuk ke dalam WC atau bahasa Indonesianya kakus ya. Kakus itu bahasa Indonesia. Kakus ya. Kalau bahasa kita di Parak Sungai namanya jamban. Oke. Yang mana kemarin sudah setengah bagian dari bab ini kita bahas, yaitu sampai pembahasan tidak boleh membuang hajat mengarah kepada kiblat atau mengarah kepada matahari, mengarah kepada bulan kalau malam ya Allah, dan juga tidak boleh membelakangi ya Allah, menghadap matahari dan bulan itu kada boleh menghadap, membelakangi juga tidak boleh. Jadi cari yang berlawanan, dalam artian yang berbeda dengan arah matahari kalau pagi hari ataupun bulan kalau malam hari. Kemudian juga tidak diperbolehkan kita membuang hajat atau kencing di mana di situ ada aliran air yang tidak mengalir atau al-ma'ir raqid. Jadi air itu kalau di sungai ada yang namanya dua, al-jari air yang mengalir, yang kedua adalah ar-raqid yang hening. Apa air hening itu? Diam, kada bergerak, airnya itu tidak bergerak, jadi diam, datar. Maka itu juga tidak diperbolehkan kencing di mana sungai atau parit atau got yang mana itu airnya tidak mengalir. Raqid, makanya tadi ada dua, sekali lagi al-jari yang mengalir, yang kedua adalah ar-raqid. Kemudian juga tidak diperbolehkan membuang hajat atau kencing di bawah pohon yang berbuah, tahta syajaratil musmirah. Logikanya aja lah buah di situ buahnya ada, hendak masak pulang. Pian kami di bawah misalnya buah gugur, apa hukum buahnya? Najis, makanya tidak diperbolehkan. Lalu pertanyaannya sebaliknya, kalau pohonnya kada berbuah kayak Pak. Nah, itu pilihannya kepada pian pulang. Kalau ada aja WC, maka jangan kami di situ. Kecuali darurat kada lagi menahani dah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita tuh biasakan membuang hajat tuh jangan pas hendak hanyar kita bahasa Indonesia kebelet kah? Jangan hanya buka. Ya Allah, itu. Wala fil hujri, dan juga di dalam sebuah ruangan, bangunan atau apa. Yang mana di dalam ruangan tadi ada orang kadeda kalau bangunan itu aja masih dibangun jauh saja belum diganti yang punya. Mau lah yang kita kami di situ. Nah, itu mengganggu
mengganggu orang, dan bisa juga naudzubillah min dzalik, bisa juga ada sudah penghuninya terganggu yang ada penghuninya tadi lah. Makanya disediakan tempat WC ngarannya, jamban kalau di sungainya, kakus atau toilet dan lain segala macamnya, itu tempat membuang hajat. Jangan diusahakan lah, kecuali tadi di tempat yang memang jauh daripada tempat-tempat tersebut. Oke. Kemudian juga larangan yang lain dalam buang hajat, yaitu wahdharil ardo as-solbah. Kita sambung tulisan dari Imam Ghazali yang seterusnya, yaitu wahdharil ardo as-solbah, dan hindari juga buang hajat atau kencing di bumi yang keras. Apa maksudnya di bumi yang keras? Tanah yang keras. Tanahnya itu padat, solbah tuh padat. Maksudnya kayak ini, kayak batu udah tanahnya tuh. Kada ibaratnya kalau buang hajat atau kencing di situ kada masuk ke dalam karas pang. Mun ditaukakan ibaratnya itu bincul kawan. Nah itu solbah ngarannya. Jadi wahdar, tapi hindari lah, kecuali sekali lagi dalam keadaan darurat. Jadi jangan kencing atau buang hajat di mana tanah tadi itu keras. Satu logika yang pertama adalah kalau itu mantul, akhirnya apa? Kepercikan, tebulik, paham lah pian? Ya kalau keras loh, tadi karena kada masuk, ke dalam tanah, tebulik, bisa kena selawar, kena batis, apa segala macam. Ini menghindari najis inilah kenapa jadi disuruh jangan di tanah yang keras padat. Itu kayak batu bang, sudah solbah nih kayak batu, jadi masih tanah tapi ya tadi kasar, keras, padat, jadi kadang kalau dimasuki banyu kalau kencing di situ. Wa mahabbarihi. Mahabbarih ini lewat, lalu lalang. Arih angin. Jangan juga kencing atau buang hajat di mana tempat tersebut angin sepoi-sepoi. Apalagi angin topan ya. Mbak kami di situ. Kelantikan. Kelantikan atau kelantikan. Ya kepercikan. Kelantikan lain lah. Kepercikan. Ihtirazan minar rasyas, langsung dijawab oleh Imam Ghazali. Jawabannya kenapa jadi kita harus menghindari tempat kelaluan kelaluan angin, itu karena menjauhi daripada kepercikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri minhu. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebagian besar azab dosa yang dilakukan oleh umat Rasul yaitu adalah ihtirazan minar rasyas tadi, yaitu kancak kepercikan najis ketika buang hajat. Inilah kita disuruh berhati-hati. Kalau bahasa Banjarnya tuh beapik. Makanya saya bingung kalau kencing itu berdiri, kemudian apa? Kada besingsing selawar. Aneh itu. Ya kalau karena khawatir benar kepercikannya tuh nah. Kan membuang banyu tuh nah kan. Itu kan kepercik ke bawah. Itu resiko benar kena. Nah, ini teman-teman Semanten TV yang saya hormati juga sama, kita semua sama, saling watawasau bil haq watawasau bis shob, yang mana kita menasihati tentang bagaimana buang hajat itu benar-benar supaya bukan hanya bersih tapi juga suci. Karena suci pasti bersih. Jadi maksudnya apa? Hati-hati percikan-percikan tadi, bekamih berdiri, apalagi kalau pakai kalau saya sih ya jujur aja kalau ibaratnya pakai celana atau selawar itu pasti saya copot kalau di dalam WC itu. Makanya ya saya termasuk tidak bisa kencing yang yang satu wadah aja. Yang satu wadah adalah yang biasa ya, yang berdiri aja itu. Nah, saya tidak bisa. Jadi harus di dalam ruangan. Itu kenapa? Karena ya tadi hati-hati, bahasa orang Banjarnya baapik,
supaya khawatir kepercikan najis. Karena sebagian besar azab kubur itu ada tentang masalah buang hajat yang salah, buang hajat yang tidak sempurna, buang hajat yang masih menyisakan najis. Wattaqi fi julusika ala rijli al yusra, dan berpeganglah dalam duduk itu tadi dengan kaki yang kiri. Jadi berarti kaki kiri ini yang menopang, kaki kiri yang menopang. Maksudnya bisa kayak ini, bisa juga yang kayak ini. Jadi lebih ke kayak ini jadi menopang, membuang hajat. Ketika membuang hajat, jadi kaki kirinya yang jadi apa sih namanya, tumpuan. Oke, tumpuan lah, kaki kiri yang jadi tumpuan. Karena kalau dengan satu juga kan kebiasaan sekarang ini WC-nya apa? WC duduk. WC duduk itu sebenarnya kurang dalam mengeluarkan dalam pengeluaran itu kurang sebenarnya. Jadi bagus jongkok sebenarnya. Makanya kaki kiri sebagai tumpuan. Kemudian wala tabul qaiman, dan jangan kencing illa an daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Jangan berdiri, usahakan, kecuali memang keadaannya adalah dalam keadaan darurat. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i, dan gabungkanlah dalam beristinja. Apa makna istinja? Buang air besar dan juga buang air kecil. Istinja itu artinya buang air. Istinja meminta buangkan najis. Baina isti'malil hajari wal ma'i. Nah ini kalau bisa lah, gabungkanlah beristinja dengan menggunakan dua alat buang istinja, yaitu air dan batu. Ini yang paling sempurna kalau kawat. Cuma kan kalau kita di dalam rumah, ya kalau mau sangkan membawa batu pulanglah ke dalam rumah pakai itu. Ini bisa kita amalkan kalau kita pas lagi di luar. Maksudnya teman-teman mapala misalnya, kalau atau yang sering ke alam. Jadi buang hajatnya itu bagus dengan dua alat, bukan alat ukur, alat untuk membuangnya, yaitu air dan batu. Ini adalah cara beristinja yang paling sempurna. Jadi beristinja itu dengan dengan batu saja, dengan air saja, kemudian yang kedua dengan batu saja, atau yang ketiga adalah dengan menggabungkan keduanya, yaitu dengan air dan dengan batu. Fa idza aradta al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Maka jika kalian disuruh memilih batukah yang baik atau airkah yang baik, maka dengan air adalah yang paling afdal. Paham? Kalau keadaannya dua-duanya ada. Jadi sempurna menggabungkan keduanya. Jadi batu dulu hanya disimbur dengan air. Kalau buang air besar misalnya, pernah ada yang mencoba dengan batu? Batunya bukan batu yang kasar lah. Batunya ini adalah batu yang pipih. Jadi sebelum masuk atau hendak istinja itu, hendak buang air kecil atau besar tuh, buan pian kita tuh disuruh memilih dulu batunya, batu yang lembut, kada yang kasar, kada yang pecah. Jangan batu yang pecah. Luka kena, kalau yang pecah. Karena batunya tuh kayak pipih. Mun dianukan ke pipi gini kada apa-apa. Pernah lah melihat batu kayak batu pipih? Rasanya banyak kayak batu pipih. Kalau ingatlah batunya tuh bukan batu yang melukai. Batu dulu baru air. Tapi kalau kita maka air yang lebih afdol. Kalau satu-satu aja, misalnya kalau hendak batu kah, banyu kah, maka dengan banyu yang lebih afdol.
Kalau kada ada banyu baru batu. Kemudian wa in iktasarta 'alal hajari fa 'alaika an tastamila thalathata ahjarin tahiratin munasyifatin lil 'aini. Jika kalian hanya punya batu saja, jadi ini air kada ada, ya kalau di hutan kan misalnya, lalu dapat batu, maka kada cukup dengan satu batu, yaitu dengan 3 batu. Fa'alaika an tastamila thalathata ahjarin, dengan 3 batu. Yang mana batu ini syaratnya? Pertama, tahiratin, suci. Berarti batu ini kada bekas, kalau bekas kami kawan juga misalnya kada boleh dipakai lagi. Ya kalau atau bekas kotoran siapa itu kada boleh. Jadi satu syarat batunya adalah suci. Kemudian munasyifatin lil aini, tamsahu biha mahallan najwi. Jadi yang mana batu ini juga selain suci, batu ini juga bisa dipakai untuk mengusap. Mengusap tempat najis. Jadi batu ini bukan batu yang apa sih kalau kita kan? Kalau kena banyu ini jadi apa? Kalau kertas dimasuki banyu kan jadinya apa? Lunuh aja. Hancur. Iya, batu itu ya tadi kada rusak kalau kena banyu atau kalau kena najis tadi. Paham gak ada? Jadi maksudnya lunuh atau hancur itu kalau dianukan berarti itu lain batu, karena tanah aja yang kasar. Kan ada yang tanah yang karas lalu pian gesekan soalnya apa namanya tahambur aja. Ya lunuh saja pengaran. Itu tadi. Ya kalau paham lah. Jadi batu ini kalau digosok-gosokakan atau dianuakan maka kada rusak. Paham? Kemudian bihaitsu la tantaqilu an-najasatu an maudhi'iha. Syaratnya yaitu kalau digosokakan, kalau diolesakan, kalau dianuakan dengan najis tadi, maka najis tadi kada berpindah dari batu itu. Ya kalau paham lah pian. Kalau melunuhnya, kalau batu itu terurai, ya kalau berarti najis tadi akan tahambur. Makanya syarat batu tadi batunya keras, kemudian ya kalau digosokkan juga kada melukai. Makanya jar saya tadi kebiasaan itu adalah batu pipih, batunya pipih, kada melukai dan juga kada cepat terurai atau lunuh tadi. Kemudian wa kadzalika tamsahul qadiba fi thalathati mawadhi'a min hajarin. Begitu juga mengusap tongkat fi thalathati mawadhi'a pada 3 tempat min hajarin. Fa illam yahsulil intiqa'a bi thalathatin fatammim khamsatan aw sab'atan ila ayyunqa bil itar. Maka mengusap tempat atau barang kemaluan kita yang kena najis tadi dengan batu itu 3 kali. Jadi pahamlah pian kami atau buang air besar, kan ada bekasnya, kalau maka usap itu dengan batu. 1 batu pertama buang, 2 batu pertama buang, 3 batu pertama buang. Tapi dijelaskan oleh Imam Ghazali, fa illam yahsul al intiqa bi thalathah, jika 3 tadi masih ada rasa bekas, ada bekas masih kayak ada kayak masih najisnya masih, ya kalau bekas tahinya masih ada ya misalnya kan, maka apa jasidin patamim khamsah, maka jadikan 5 kali. Kalau 3 kada cukup, au sab'ah atau 7 ila ayunqo, sampai suci. Tapi bil itari, dengan witir. Apa witir?
ganjil. Jadi kalau kada cukup 3, 5. Kalau kada cukup 5, 7. Kalau kada cukup 7, 9. Kada cukup 9, 11 sampai ke atas. Terlalu bang sampai 11 kali sudah mengusapnya ya Allah, tapi kada bersih-bersih juga. Itu. Fal itaru mustahabun. Maka yang namanya mewitirkan, mengganjilakan basuhan tadi sama aja kita di WC juga 3 kali juga sunnahnya. Kalau ada cukup 3, 5, 7 sama kayak itu juga. Mana nih membilas, paham membilas. Fal itaru mustahabun. Ganjil itu mengganjilakan gawian. Paham mengganjilakan gawian? Kada genap tadi jumlahnya, itu mustahabun, disunnahkan. Wal intiqa'u wajibun, dan menjadikannya suci itu wajib. Jadi hukum ini berkaitan. Maksudnya adalah kalau 3 kada cukup bersih suci, maka 5 kada cukup bersih suci, maksudnya 5 kada cukup suci, maka 7. Maka ini berkaitan. Jadi kalau kada cukup 3 maka 5, kada cukup 5 maka 7. Karena suci itu wajib dan witir, apa witir? Ganjil itu Nah, jadi menggabungkan wajib dan sunnah dalam satu perbuatan. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan membuang atau membersihkan istinja kecuali dengan tangan kiri lah. Ingat, yang mencapai kemaluan itu adalah tangan kiri, jangan tangan kanan, karena tangan kanan ini adalah kita makan. Waqul indal faragi, dan berdoalah ketika selesai membuang hajat. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku. Ini doanya lah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Yalah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dan wadluk, ini adalah doanya sampai situ. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinjai bil ardi au bihaitin thumma gsilha. Kemudian tangan kita tadi setelah dipakai beristinja, kalau yang pakai batu ya, maka usap lawan pasir atau tanah, hanyar basuh. Ini sunnah aja bang. Kalau ini intinya dibasuh aja. Kan karena kita pakai batu, kalau tadi batu tadi bekas tanah, bekas apa segala macam, maka bersihkannya juga dengan tanah dulu, hanyar dibasuh dengan air. Oke, ini adalah semua yang berkaitan dengan sambungan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu adab masuk ke dalam WC atau kakus, toilet dan lain segala macam. Juga diajarkan oleh Imam Ghazali bagaimana kita beristinja di tempat yang mana itu bukan WC. Maka cari tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari pohon yang berbuah, jauh dari matahari menghadap kiblat dan lain segala macamnya. Dan juga bagaimana cara kita beristinja bukan hanya dengan air, tapi juga dengan batu atau pengganti batu. Makanya sekarang ada tisu ya, kalau apa segala macam. Makanya tisu itu juga kalau bisa diusahakan 3 atau paling minimal selalu ganjil sampai suci itu tadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan adab etika ketika kita masuk ke dalam WC dan segala hal yang berkaitan dengan ketika membuang hajat. Kiranya ada pertanyaan dari saudara Lani ataupun Airul? Alhamdulillah jelas lah Lani. Alhamdulillah jelas. Demikian teman-teman Semapen TV yang saya cintai, mudah-mudahan bermanfaat. Nakhtatim bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.